Selamat datang di e-learning standarisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai pengembangan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Khususnya adalah bagaimana suatu standar itu dirumuskan. Marilah kita bersama-sama membahas mengenai standarisasi pada hari ini. Selanjutnya kita akan bicara mengenai penerapan standar. Jadi bagaimana suatu standar itu setelah dirumuskan kemudian diterapkan. Apa yang dimaksud dengan penerapan standar? Itu adalah kegiatan yang menggunakan standar sebagai acuan atau spesifikasi teknis, aturan pedoman untuk suatu kegiatan. Nah, jadi pada umumnya sebetulnya penerapan suatu standar itu bersifat voluntary. Kemudian suatu standar bisa juga menjadi wajib di dalam suatu peraturan teknis. Jadi artinya suatu SNI diwajibkan. Tetapi pada prinsipnya bahwa Badan Standar Nasional atau Badan Standar Internasional membuat suatu standar yang sifatnya adalah voluntary atau sukarela. Nah, pada gambar ini kita ada 3 gambar. Yang pertama adalah di dalam penerapan standar ini bahwa ketika suatu badan standarisasi nasional membuat atau menetapkan suatu standar, maka sifatnya adalah voluntary tadi. Kemudian sertifikasinya sebagai referensi transaksi pasar. Lalu mekanisme komplainnya sebagai mekanisme pengawasan pasar. Jadi itu yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional. Kemudian dari standar tersebut itu bisa dijadikan suatu regulasi yang ditetapkan oleh regulator. Dalam hal ini adalah regulator adalah pemerintah, bisa menteri dari suatu kementerian, ataupun bisa juga gubernur, ataupun dari suatu lembaga pemerintah yang non kementerian. Kemudian tentunya ketika suatu SNI itu menjadi suatu regulasi, ya, maka sifatnya adalah wajib. Artinya wajib itu harus dipenuhi atau perlu dilaksanakan oleh semua kalangan di Indonesia. Kemudian sertifikasi itu merupakan mekanisme pengawasan prapasar. Jadi artinya sebelum produk yang mengacu kepada standar tersebut masuk ke pasar, maka telah dilakukan suatu pengawasan. Jadi masih ketika masih ada di industri atau di pabrik itu sudah dilakukan pengawasan. Kemudian produk tersebut beredar di pasar dan ini dilakukan pengawasannya oleh pemerintah. Kemudian suatu standar bisa juga merupakan atau diterapkan oleh pelaku usaha yang terbatas. Apakah itu suatu asosiasi misalnya, berlaku di suatu lingkungan asosiasi, atau bisa juga di dalam transaksi bisnis antara produsen dan konsumen. Sehingga suatu standar itu menjadi wajib di kalangan tersebut, ya. Jadi artinya kalangan yang terbatas. Dan di sini sertifikasi sebagai referensi jaminan. Jadi ketika suatu perusahaan itu menerapkan suatu standar, dan ini bagi mereka adalah suatu jaminan bahwa produk yang mereka hasilkan itu sudah sesuai dengan standar. Kemudian pengawasan dilakukan sebelum masuk pasar tentunya, ya. Jadi prapasar dilakukan pengawasan dan pengawasan pasar oleh pemerintah. Sebetulnya kalau kita bicara masalah pengawasan itu tidak terbatas kepada pemerintah saja, ya. Siapapun bisa melakukan pengawasan terhadap sesuatu yang sudah diatur. Nah, regulasi teknis. Apa sih yang maksud dengan regulasi teknis tersebut? Adalah suatu dokumen yang ditetapkan oleh pemerintah, yang isinya adalah persyaratan teknis dan pemberlakuannya
yang sifatnya mengikat. Nah, ini bedanya tadi kalau SNI tersebut masih voluntary, tetapi ketika dia menjadi regulasi teknis maka sifatnya mengikat. Dan regulasi teknis ini adalah sebetulnya suatu bentuk untuk pengontrolan dari pemerintah. Maka sebaiknya sebetulnya produk-produk yang dibuat atau yang beredar itu mengikuti suatu standar yang diatur oleh pemerintah, sehingga ada suatu jaminan bagi pemakai suatu produk yang sesuai dengan standar tersebut. Ada beberapa kaidah yang terkait dengan regulasi teknis ini. Yang pertama adalah agar pemberlakuan regulasi teknis itu tidak menimbulkan intervensi pasar yang berkelebihan dan menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan iklim usaha, persaingan yang sehat, serta pertumbuhan kreativitas dan inovasi, maka tujuan suatu regulasi teknis sebaiknya dibatasi pada konteks peningkatan kualitas dan perlindungan terhadap keselamatan, lingkungan hidup, dan juga peningkatan produktivitas. Selanjutnya adalah bagaimana tahapan-tahapan regulasi teknis. Yang pertama adalah pembuatan draft oleh regulator. Nah, dalam hal ini kementerian, misalnya Kementerian Perindustrian, itu membuat suatu draft. Kemudian draft ini akan dinotifikasikan oleh Badan Standar, dalam hal ini adalah BSN, ke Sekretariat WTO. Nah, hal ini penting karena ketika kita membuat suatu regulasi itu harus bisa disetujui atau bisa diterima oleh pihak-pihak asing yang terkait, terutama adalah anggota-anggota WTO sendiri. Kemudian kita perlu menjawab inquiry, adanya pertanyaan-pertanyaan oleh badan standar di luar dan juga regulator. Jadi ketika proses notifikasi itu berlangsung sekitar 60 hari ya, 60 hari. Kemudian dalam jangka waktu 60 hari itu tentunya kemungkinan akan adanya pertanyaan-pertanyaan dari pihak-pihak yang berkepentingan di dalam regulasi ini. Nah, setelah itu baru apabila di dalam 60 hari ini tidak ada lagi yang berkeberatan untuk bisa menerima regulasi ini, kemudian ditetapkan oleh regulator, dalam hal ini adalah kementerian, dan regulasi ini akan diberlakukan oleh regulator untuk semua barang, baik barang domestik maupun barang impor. Jadi pemberlakuan daripada regulator ini harus sama baik untuk barang domestik yang mau diekspor maupun barang-barang yang impor dari luar. Nah, kemudian kita lanjut dengan mengenai kaidah penetapan suatu regulasi teknis. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita harus menetapkan tujuan dari regulasi tersebut agar pihak-pihak yang berkepentingan itu bisa memahami apa tujuan dibuatnya suatu regulasi. Oleh karena itu, di sini perlu adanya suatu sosialisasi kepada masyarakat ketika suatu regulasi itu akan dibuat. Kemudian, regulasi teknis tersebut dapat diberlakukan kepada semua pihak yang terikat tanpa diskriminasi, sehingga tidak menimbulkan suatu dampak-dampak yang negatif. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa suatu regulasi itu berlaku untuk semua pihak-pihak yang terkait. Tidak ada suatu diskriminasi. Kemudian semua ketentuan yang dipersyaratkan itu dapat dipenuhi oleh pihak yang terikat dalam kurun waktu yang wajar. Jadi ketika kita membuat suatu regulasi itu kita harus mempertimbangkan apakah pihak-pihak yang terkait itu bisa atau dapat mengikuti dengan waktu yang diberikan. Kemudian penetapan regulasi teknis itu juga harus memberikan suatu tenggang waktu yang cukup sebelum diberlakukan secara efektif. Oleh karena itu, suatu regulasi tidak bisa dengan tiba-tiba harus diberlakukan, tetapi perlu ada suatu waktu agar pihak-pihak yang terkait tadi bisa
diberi kesempatan untuk menyiapkan sehingga regulasi tersebut dapat diterapkan atau diterima. Kemudian regulasi teknis yang telah berlaku secara efektif dapat ditegakkan baik melalui penyediaan prasarana seperti laboratorium misalnya, atau misalnya tempat pengaduan atau pengawasan yang harus disiapkan. Karena biasanya suatu regulasi itu setelah ditetapkan maka perlu diawasi. Regulasi teknis ditetapkan oleh pihak yang memiliki kewenangan. Nah, dalam hal ini adalah kementerian biasanya untuk melaksanakan koreksi dan penindakan terhadap pihak-pihak yang tidak memenuhi atau tidak mematuhi regulasi tersebut. Kemudian berikutnya adalah kaidah penetapan suatu regulasi teknis ini harus memenuhi perjanjian internasional yang telah diratifikasi atau yang telah disepakati oleh pemerintah. Jadi ini harus kita perhatikan di dalam kita membuat suatu regulasi teknis. Mengenai apa isi regulasi teknis, ada beberapa. Mengenai isi regulasi teknis, ada beberapa hal. Yang pertama adalah persyaratan teknis atau standar. Jadi standar bisa merupakan bagian daripada suatu regulasi teknis, atau bisa juga merupakan keseluruhan daripada standar tersebut dijadikan suatu regulasi teknis. Nah, sebaiknya itu mengacu kepada standar internasional. Ya, jadi standar yang akan kita jadikan regulasi teknis itu sebaiknya mengacu ke standar internasional. Dan apabila terjadi perbedaan dari standar internasional, maka perlu dilakukan notifikasi. Yang kedua adalah penilaian kesesuaiannya. Nah, di dalam penilaian kesesuaiannya ini perlu adanya suatu pengakuan internasional. Misalnya di dalam proses pengujian suatu produk, maka yang melakukan pengujian tersebut adalah suatu laboratorium yang diakui secara internasional. Oleh karena itu, di dalam penilaian kesesuaian ini itu harus melalui suatu sistem sertifikasi ataupun akreditasi yang tertelusur hingga ke tingkat internasional, yaitu melalui Komite Akreditasi Nasional, kemudian DPA APLAK merupakan organisasi yang regionalnya, kemudian ILEC merupakan organisasi internasional. Lalu persyaratan lain yang diperlukan. Jadi persyaratan ini harusnya terbuka dan mudah dimengerti. Nah, itulah isi-isi daripada regulasi teknis, sebaiknya seperti itu. Kemudian siapa yang menetapkan regulasi teknis ini? Nah, seperti kita ketahui tadi bahwa yang menetapkan regulasi teknis adalah regulator, yang dalam hal ini adalah institusi yang mempunyai kewenangan di dalam mengambil tindakan dan apabila tidak memenuhi regulasi. Misalnya adalah tadi menteri ya, dari suatu kementerian, ataupun misalnya kepala lembaga pemerintah yang non kementerian, dan bisa juga gubernur ya di daerah. Selanjutnya kita bicara mengenai evaluasi daripada regulasi teknis. Nah, regulasi teknis itu dilakukan evaluasinya oleh regulator yang menetapkan. Jadi apabila suatu regulasi teknis sudah diterapkan, maka perlu dievaluasi apakah regulasi tersebut bisa diterapkan atau tidak. Kemudian dikaji efektivitasnya. Jika tidak efektif, maka perlu dilakukan revisi, atau bisa juga diperkuat penegakannya. Nah, oleh karena itu dari hasil evaluasi tadi bisa ditetapkan apakah perlu direvisi atau perlu diperkuat penegakannya. Kemudian diperlukan lagi atau tidak, ini juga akan menjadi suatu hasil kajian. Jadi artinya apabila regulasi tadi sudah tidak diperlukan, maka bisa dicabut juga regulasi tersebut. Ada beberapa mengenai tanda kesesuaian. Nah, barangkali kita bisa melihat di sini ada
Nah, di sini kita melihat ada beberapa tanda kesesuaian. Yang pertama adalah SNI, jadi yang biasa kita sebut dengan SNI Mark Indonesia. Dan kemudian ada juga tanda kesesuaian dari Jepang, yaitu Japanese Industrial Standard. Kemudian ada juga tanda kesesuaian dari Kanada, ya, yaitu Canadian Standard atau Mark Kanada. Kemudian ada juga yang disebut dengan CE atau Conformity European atau Mark dari negara-negara Eropa. Dan ini sering kita temukan ketika kita membeli barang-barang dari Cina. Pasti kalau kita lihat di produknya itu ada tanda CE. Kemudian ada juga dari British Standard atau Mark dari Inggris. Lalu ada juga contoh MS, yaitu Sirim dari Malaysia. Lalu ada dari Cina, ya, CCC. Itu adalah tanda kesesuaian dari produk Cina. Kemudian ada juga dari Indian Standard Institute, merupakan mark dari India. Dan yang terakhir adalah dari Filipina, ya, yaitu ICC, ya, Import Commodity Clearance. Nah, kalau kita bicara mengenai tanda kesesuaian, maka tanda kesesuaian tersebut dapat dicantumkan apabila produk ataupun barang dan jasa itu sesuai dengan standar. Jadi kalau suatu produk yang sudah sesuai dengan standar, maka bisa diberikan suatu tanda kesesuaian. Kemudian tanda dapat juga berupa tanda standar atau berupa tanda pemberian sertifikat yang diberikan oleh suatu lembaga yang menjamin kesesuaiannya. Jadi bisa oleh suatu lembaga yang menjamin kesesuaian produk tersebut. Kemudian tentunya ada pihak yang mengawasi, dan penandaan juga bisa bersifat wajib ataupun sukarela. Jadi kalau kita melihat ada suatu produk yang bertanda SNI atau disebut dengan SNI marking, maka artinya produk tersebut sudah sesuai dengan standar. Hanya mungkin kita belum melihat apakah SNI marking tersebut sifatnya wajib atau voluntary. Kemudian mengenai notifikasi. Apa itu notifikasi? Notifikasi adalah pemberitahuan akan ditetapkannya suatu regulasi teknis kepada Sekretariat WTO. Nah, jadi ketika kita akan membuat suatu regulasi, maka kita harus lakukan notifikasi, yaitu pemberitahuan ke Sekretariat WTO. Prinsip transparansi dalam WTO Agreement on TBT, jadi ada beberapa hal yang harus diikuti atau dilaksanakan oleh anggota. Yang pertama adalah sebagai anggota WTO itu perlu mempublikasikan pengumuman sedini mungkin. Jadi kita tidak bisa memberi suatu pengumuman yang sifatnya mendadak. Gitu. Kemudian kita menotifikasikan kepada anggota yang lainnya, ya, yaitu anggota WTO. Dan berikutnya kita mengidentifikasi substansi yang berbeda dengan standar internasional. Jadi ketika ada substansi yang berbeda dari standar internasional, maka ini harus kita identifikasi. Kemudian memberi kesempatan ke negara-negara anggota yang lain untuk memberikan komentar tadi. Nah, jadi setelah kita notifikasikan, maka kita perlu menunggu adanya masukan-masukan atau komentar atau bisa juga komplain dari anggota yang lain. Ya. Apabila mereka tidak setuju dengan rencana aturan yang akan kita buat. Salah satu contoh misalnya ketika kita akan membuat regulasi untuk produk baja, maka ada sanggahan dari misalnya dari Korea yang mereka tidak setuju dengan regulasi tersebut, tentunya dengan suatu alasan tertentu. Nah, sebelum suatu regulasi diberlakukan secara efektif, maka negara anggota lain itu harus diberi tenggang waktu. Ya. Jadi tidak bisa mendadak. Dan ini tentunya berlaku untuk semua anggota-anggota WTO. Kemudian yang
Terakhir kita bicara mengenai pengawasan di dalam penerapan standar. Nah, pengawasan terhadap pemberlakuan suatu standar secara voluntary yang telah dinyatakan sendiri atau self-declare dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Jadi kita sudah punya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian pengawasan terhadap standar yang diberlakukan secara wajib dilakukan oleh pemerintah atau kementerian, misalnya Kementerian Perdagangan, atau oleh badan seperti Badan POM yang khusus untuk obat dan makanan. Jadi artinya apabila produk tersebut tidak sesuai dengan regulasi, maka produk tersebut bisa ditarik dari peredaran. Kita sudah membahas mengenai standarisasi nasional, khususnya adalah bagaimana Standar Nasional Indonesia atau SNI dirumuskan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan.